Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kusmedi Priharto, Ketua Subbidang Tracing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan juga Pak Rizal Halim, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pak Kusmedi, kalau kita bicara soal tes terkait COVID-19 ini, apakah membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya? Artinya gini, masyarakat umum yang tidak mendapatkan pelatihan atau pendidikan formal misalnya, itu juga sebetulnya bisa saja melakukan, atau ini memang membutuhkan keahlian khusus? Ada beberapa hal, seperti sinonim yang dilakukan, yang dibuat oleh UGM ya, itu bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri karena tidak membutuhkan swab. Tetapi untuk antigen dan rapid PCR itu dia harus mengambil virus itu di titik nasofaring yang tempatnya cukup dalam di dalam dan itu bisa mengandung bahaya. Sehingga tidak semua orang diperbolehkan untuk melakukan swab tersebut karena swabnya adalah swab yang di tempat yang sangat berbahaya. Okay. Itulah makanya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Risikonya apa, Pak? Risikonya bisa saja terjadi fatal refleks, itu bisa sampai meninggal kalau terjadi kondisi-kondisi yang berat tersebut. Okay. Jadi kita sering kadang-kadang meremehkan. Memang kalau dilihat caranya sepertinya mudah, semua orang bisa melakukan. Tetapi orang tidak tahu bahwa di daerah itu bisa terjadi gangguan yang membuat orang itu jadi mengalami bahaya seperti itu. Baik. Dan untuk surat keterangan hasil tes COVID sendiri, ini juga yang berhak untuk mengeluarkan adalah lembaga-lembaga kesehatan, Pak ya, yang tertentu ya? Lembaga kesehatan yang mempunyai izin, Mas. Oke. Jadi masih banyak juga kan yang klinik-klinik kadang-kadang buka klinik izinnya tidak, atau bukan tidak berizin, izinnya mati atau tidak diurus lagi sehingga dia tidak mempunyai izin resmi seperti itu. Kenapa? Karena hasil daripada rapid test itu secara rutin 1 kali 24 jam malah kalau di peraturan Satgas itu harus dilaporkan kepada institusi dinas kesehatan setempat untuk dilakukan rekap, untuk dilakukan monitor, untuk dilakukan tindakan berikutnya untuk mereka-mereka yang positif tersebut. Baik, artinya masyarakat jika ingin mengecek terkait COVID-19 ini, lebih baik mereka tidak melakukannya sendiri dan mendatangi lembaga-lembaga kesehatan yang tertentu tadi, Pak ya, begitu ya? Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena arti daripada hasil rapid itu tadi yang saya sampaikan, hari ini bisa saja dia rapid testnya antigennya itu negatif, tetapi besok atau lusa mungkin dia bisa jadi positif. Jadi rapid itu, antigen itu kan hanya penunjang diagnostik. Di dalam melakukan diagnostiknya itu harus dilakukan oleh seorang dokter. Sehingga dengan adanya itu maka kita bisa menentukan benar dia menderita COVID. Dan apa yang harus dilakukan, karena ini penyakit menular, penanganannya tidak seperti misalnya orang sakit diabetes. Kalau orang sakit diabetes dia mau jalan kemana-mana asal dia kuat cuma terserah dia. Tetapi ketika kita bicara penyakit menular, untuk dia berjalan kemana-mana, itulah yang harus kita waspadai. Baik. Ya, Pak Rizal, ini menarik sebetulnya. Selain soal alat tes rapid antigen yang ilegal, kita tahu beberapa waktu yang lalu juga di Kuala Namu bahkan ada petugas resmi yang menggunakan alat tes bekas. Nah ini justru yang paling dirugikan adalah masyarakat, konsumen. Begitu nggak kira-kira Pak Rizal? Ya betul Mas Rudi. Jadi sebenarnya ini Pak kasus Jawa Tengah, Kuala Namu ini menjadi menarik dan mungkin menjadi catatan buat kita dan memberi
informasi kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Kasus Kuala Namu belum tentu hanya di Kuala Namu, Mas Rudi, bisa saja terjadi di mana saja, dan kita nggak tahu sampai kasus itu muncul ke permukaan. Nah, menurut saya yang paling penting adalah mungkin teman-teman di Satgas Covid dan teman-teman di Kementerian Kesehatan kalau melihat kegiatan luar biasa. Karena saya banyak berdiskusi dengan teman-teman Satgas, Pak Kusmedi. Tetapi jangan salah, ada persoalan-persoalan yang non lapangan yang perlu dilakukan. Contoh, sosialisasi di ruang media-media, komunikasi ke media-media. Misalnya tadi, sekarang rapid test antigen itu banyak dilakukan secara mandiri. Bayangkan. Padahal tadi sudah dijelaskan, itu beresiko. Harus memasukkan alat dan cukup dalam, salah sedikit fatal akibatnya. Dan itu sekarang ramai di mana-mana. Kedua, alat tes rapid ini dijual banyak sekali bebas. Tadi di awal Pak Mas Rudi sudah menyampaikan, alat tes ini dijual di platform e-commerce luar biasa. Nah, kita juga butuh diskusi bekerja sama dengan teman-teman penyedia platform ya, untuk menyeleksi barang-barang yang masuk, khususnya barang-barang yang menyangkut kesehatan, keselamatan. Baik. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Nah, kasus Jawa Tengah dan Kuala Namu itu bisa menjadi momentum bagi Satgas COVID-19 melakukan evaluasi yang setahun ini. Evaluasi dalam tahunan setelah setahun pandemi. Apa yang terjadi di Kuala Namu, apa yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang terjadi di Jawa Tengah, potret buruk yang bisa merusak capaian positif dari penanganan pandemi di Indonesia. Baik. Kita tidak mau itu merusak. Baik. Kita pengen itu kita hentikan, dan caranya paling gampang adalah komunikasi publiknya harus dibangun terus. Ya. Contoh, 6 merek yang dibolehkan oleh Kemenkes kalau perlu ditampilkan terus ke masyarakat sehingga mereka aware. Cuma 6 merek ini. Baik Pak Rizal dan juga Pak Kusmedi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstalk kali ini. Mudah-mudahan memang upaya pemerintah yang mungkin punya cara-cara yang sebetulnya mungkin baik, tapi kalau misalkan ada celah-celah bagi mereka yang mencoba untuk mencari untung di sana yang justru membahayakan, juga membuat apa yang sudah menjadi prestasi bisa jadi berantakan ya Pak ya, dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19. Sekali lagi Pak Rizal dan Pak Kusmedi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Landstalk. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV masih berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan juga digital. Agar Anda bisa menerima siaran TV digital, gunakan TV digital atau gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital. Siaran TV digital gambarnya akan lebih bersih dan lebih jernih. Pemirsa, Landstalk masih akan kembali usai jeda.